Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pada hari-hari ini kita disibukkan dengan pembicaraan mengenai pandemi, ya, kemudian naiknya harga minyak goreng dan naiknya beberapa harga komoditas. Ada yang luput dari perhatian kita, terutama kalau kita membaca opini di harian Kompas pada hari Senin tanggal 21 Februari, ya, yaitu tentang permintaan maaf dari pemerintahan Belanda. Ada yang luput dari perhatian kita, terutama kalau kita membaca opini di harian Kompas pada hari Senin tanggal 21 Februari, ya, yaitu tentang permintaan maaf dari pemerintah Belanda. Pada opini di harian Kompas tersebut, permintaan maaf dari Belanda diharapkan dapat semakin menyingkapkan kebenaran dan keadilan dalam era perang kemerdekaan Indonesia. Secara khusus, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, pekan lalu mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Indonesia atas kekerasan sistematis yang dilakukan tentara Belanda pada Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1949. Permintaan maaf itu merupakan tanggapan atas hasil kajian tim gabungan pakar sejarah Belanda Indonesia tentang kekerasan sistematis tentara Belanda di era Perang Kemerdekaan, yaitu suatu era pada tahun 1945 sampai 1949. Di mana terjadi pertempuran antara tentara Indonesia melawan tentara Belanda. Apa reaksi dari Indonesia? Sejauh ini pemerintah Indonesia belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut. Masih dibutuhkan waktu untuk mempelajari hasil kajian ahli sejarah yang disiarkan pada Kamis 17 Februari 2022 itu. Permintaan maaf pernah disampaikan secara resmi oleh Raja Belanda Willem Alexander saat berkunjung ke Indonesia tahun 2020. Secara umum, Raja Alexander meminta maaf atas apa yang disebut kekerasan berlebihan tentara Belanda. Permintaan maaf yang disampaikan PM Rutte lebih mengentakkan karena mengacu pada hasil kajian para ahli sejarah tentang fakta kekerasan berencana, sistematis, dan tidak etis yang dilakukan oleh tentara Belanda. Tak kalah menarik, PM Rutte juga mengaku menyesal atas sikap pemerintahan Belanda sebelumnya yang menutup mata atas sejarah kelam itu. Upaya menutupi itu diduga tidak sekedar bertujuan untuk menyembunyikan aib, tetapi sekaligus untuk menjaga perasaan para veteran perang Belanda yang bertugas di Hindia Belanda atau Indonesia saat ini. Sejauh ini tidak disebutkan berapa persisnya korban jiwa di pihak Indonesia. Hanya menurut perkiraan, jumlah korban tersebut mencapai puluhan ribu orang selama 4 tahun tersebut. Tentu banyak orang menyambut gembira atas pengakuan bersalah dan permintaan maaf dari pemerintahan Belanda tersebut. Namun, tak sedikit juga orang yang mempertanyakan mengapa permintaan maaf Belanda tak mencakup penjajahan sekitar 350 tahun sebelumnya. Aksi kekerasan yang sistematis dan terencana tentara Belanda tersebut sebetulnya sudah lama mengundang kecaman. Tak hanya karena melawan kemanusiaan, tetapi juga karena melanggar hukum perang. Sekalipun perang sejatinya diasosiasikan dengan penggunaan kekerasan, tetap ada hukum dan etikanya untuk mencegah petaka kemanusiaan. Perang misalnya harus diumumkan. Jauh lebih penting lagi bagaimana menjaga keadilan di tengah peperangan. Penduduk sipil tak boleh dijadikan korban. Tentara lawan yang tertangkap tak boleh disiksa tetapi harus dilindungi. Itulah etika peperangan. Dan tak kalah penting penegakan keadilan setelah perang. Perang seharusnya menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk urusan pampasan perang. Sudah sepatutnya pemerintahan Belanda meminta maaf karena melawan kemanusiaan dengan tak mengindahkan hukum dan etika perang, meskipun era perang kemerdekaan sudah lama berlalu. Tentu permintaan maaf dan sikap memaafkan membutuhkan kebesaran jiwa. Agar kita sebagai generasi selanjutnya tak terbelenggu hubungan permusuhan
dendam dan kebencian, tetapi mendorong persahabatan. Dari artikel opini pada harian Kompas tersebut, kita mengetahui bahwa pemerintahan Belanda baru merasa menyatakan menyesal atas tindakan kekerasan terhadap rakyat Indonesia pada tahun 1945-1949 di saat itu. Perlu kita ketahui bersama bahwa menurut pemerintahan Belanda, Indonesia merdeka bukan pada tahun 1945. Tetapi kemerdekaan Indonesia menurut pemerintahan Belanda adalah pada tahun 1949, yaitu sejak adanya pengakuan kedaulatan dari pemerintahan Belanda. Dari opini tersebut, kita mengetahui bahwa ternyata bangsa kita ini adalah bangsa yang mudah memaafkan. Di satu sisi, kita sangat peduli kepada nasib bangsa-bangsa lain, tetapi mungkin kita kurang mengetahui apa yang terjadi pada bangsa kita di masa itu. Sekarang masih banyak generasi muda, terutama kaum milenial, yang mungkin perlu mengetahui kondisi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1945 sampai 49. Semoga dengan adanya pemberitaan tersebut membuat kita menjadi sadar bahwa sebagai bangsa kita seharusnya mempunyai harga diri. Kita pada masa ini seolah melupakan apa yang telah terjadi kepada generasi-generasi sebelum kita, terutama generasi di awal-awal kemerdekaan dahulu. Memang bangsa Indonesia terkenal bangsa yang mudah melupakan dan mudah memaafkan. Itu adalah hal baik, tetapi jangan sampai melupakan jati diri kita. Sebagai perbandingan, bangsa Korea Selatan sampai saat ini masih belum menerima akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tentara Jepang pada masa perang di tahun 1945. Hingga saat ini, rakyat Korea Selatan maupun masyarakat di Cina akan memprotes habis-habisan bila Perdana Menteri Jepang mengunjungi makam veteran tentara Jepang yang telah meninggal. Karena menurut rakyat Korea Selatan dan rakyat Cina, tentara Jepang yang meninggal tersebut adalah para penjahat perang. Hal ini berbeda dengan generasi di Indonesia saat ini yang seolah-olah tidak mengetahui dan tidak ingin tahu apa yang terjadi pada generasi-generasi di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, kita seyogyanya mengucapkan banyak terima kasih kepada para sejarawan baik dari Indonesia maupun dari Belanda yang berusaha mengungkap kejadian kekerasan yang dilakukan oleh tentara Belanda pada tahun 1945-1949. Dari hasil kerja keras mereka, baik dari sejarawan Indonesia maupun sejarawan Belanda telah berhasil mengungkap adanya kekerasan pada tahun 1945-1949 yang dilakukan oleh tentara Belanda kepada rakyat Indonesia. Sehingga upaya yang mereka lakukan menghasilkan pengakuan adanya kekerasan yang terjadi pada kurun waktu 1945 sampai 1949 yang dilakukan oleh tentara Belanda kepada rakyat Indonesia. Kita juga sepatutnya mengucapkan terima kasih kepada redaktur harian Kompas yang telah mengangkat masalah ini pada kolom opini, sehingga kita semua mengetahui bahwa ada pengakuan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda kepada rakyat Indonesia pada kurun 1945 sampai 1949. Akhirul kalam, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.